Kejadian horor supir truk lintas Sumatera yang paling serem yang pernah gue denger. Kejadian serem ini dialamin sama Ridwan, seorang supir truk asal Padang. Ceritanya ini berhasil bikin merinding ratusan ribu sahabat lonceng di YouTube. Jadi tahun 2014 yang lalu, Ridwan lagi ada kerjaan buat nganter muatan beras dari Pariaman ke Bengkulu. Waktu itu Ridwan berangkat bareng satu orang temennya, sebut aja Jibun. Ridwan berangkat hari Jumat malam selepas maghrib. Pas baru berangkat, Ridwan ngerasa mobil truk yang dia bawa berat banget, apalagi pas ngelewatin tanjakan. Padahal di situ dia belum bawa muatan di si truknya ini. Jam 9 malam, Ridwan dan Jibun berhenti dulu di sebuah warung kopi buat istirahat. Pas lagi nganter kopi, si ibu warungnya ini tiba-tiba nyeletuk. "Mobil lu bau, Bang. Hati-hati." Ridwan di situ bingung. "Hah? Maksudnya apaan, Bu?" Terus ibu itu jawab lagi, "Iya, di mobil itu ada yang nebeng tuh." Di situ Ridwan dan Jibun nggak mau terlalu mikirin maksud si ibu itu apa. Mereka pun lanjut jalan lagi. Mereka ngelewatin sebuah pabrik kimia yang terkenal angker di daerah itu. Pas banget di depan pabrik itu, tiba-tiba mobil truknya nih mogok. Ridwan dan Jibun keluar buat ngecek mesin. Pas diperiksa, semuanya aman-aman aja. Ridwan terus coba nyalain berkali-kali, tapi tetap nggak mau nyala juga nih mobilnya. Nggak lama dari situ, ada truk lain yang berhenti. Supir truk itu turun dan coba bantuin mereka, tapi nggak berhasil juga. "Wah, ini sih kayaknya mobil lu ada yang nempelin nih," kata si supir truk itu. Dia ngasih seutas tali tambang dan nyuruh ke Ridwan buat ngikat tali itu di bak belakang mobil truknya si Ridwan. Dia bilang sih tali itu semacam jimat buat ngelindungin di perjalanan. Setelah supir itu pergi, mereka coba ngikat tali itu dan nyalain mobilnya lagi. Ternyata mobil truknya ini masih nggak mau nyala juga. Pas mereka cek ban belakang, mereka nyium bau anyir yang nyengat banget nih. Di situ Ridwan baru inget, bosnya bilang kalau truk yang mereka bawa itu sebelumnya pernah anak kecil sampai meninggoy. Ngomong tuh, "Bang, Dek, maaf nih ya," kata gue, "kalau kemarin ada insiden," kata gue. "Ya saya nggak tahu adek kenanya di mana dan jam berapa, terus kenapa gitu. Saya cuma cari duit kerja, ini mobil juga dioper kok dari orang ke saya," kata saya. "Jangan ganggu dong Dek, biarin kami jalan." Akhirnya mobil bisa nyala dan mereka lanjut perjalanan lagi. Sekitar jam 1 malam mereka udah sampai di provinsi Jambi. Tiba-tiba kecium bau anyir lagi. Si Jibun nyaranin buat berhenti di kuburan yang ada di depan buat nurunin sosok anak kecil itu. Terus gue berhenti, gue ngomong, "Turun Dek, di sini ada kuburan, mungkin adek nyaman di sini," katanya. Berdua di depan truk tuh. Ada yang ngomong dari belakang, "Ngapain di sini?" katanya. "Tadi ada insiden Pak, mau nurunin," kata belakang. "Oh ya udah, jangan lama-lama di sini, hati-hati," katanya. "Iya Pak," kata belakang. "Udah cepet pergi sana," katanya. "Ngapain masih di sini?" katanya. Terus gue bilang, "Oh iya Pak, maaf Pak." Gue nengok ke belakang, gak ada orang Bang. Kosong, gak ada orang. Mereka pun mutusin buat lanjut jalan lagi. Baru aja Ridwan dan Jibun naik mobil, tiba-tiba kedengar suara tangisan di bak belakang. Selama perjalanan itu suara tangisan gak berhenti-berhenti. Biar suasananya gak horor-horor amat, mereka nyalain radio. Baru aja dinyalain, yang ke-play di radionya tuh lagu tembang Jawa. Padahal kan mereka di daerah Sumatera ya. Biasanya kan yang diputer lagu daerah sana. Ini kok tiba-tiba bisa tembang Jawa. Dia matiin radionya, tapi suaranya masih nyala. Udah di-on-offin berkali-kali, tetap nyala juga. Akhirnya Jibun cabut nih kabel tip radionya ini, tapi masih nyala juga. Karena kesel, dia si radionya ini pakai kunci Inggris. Akhirnya suara itu berhenti. Waktu nunjukin sekitar jam 4 subuh. Jalanan udah kosong dan sepi banget. Tapi suara tangisan itu muncul lagi tiba-tiba. Ridwan rem mobil truknya dan ngajak Jibun buat turun. Di situ mereka berdua nih udah kesel banget nih. Mereka turun dan cek ke belakang mobil truknya, tapi nggak ada siapa-siapa. Di ban belakang, Ridwan lihat ada gumpalan rambut panjang banget kelilit di ban truk. Bayangin, rambut manusia mana yang bisa kelilit full di ban truk yang segede itu? "Tarik Bun," kata gue kan. Ya ambil sama si Jibun, belum ditarik, baru dipegang. Ada yang teriak di depan. Dipegang lagi sama si Jibun nih. Teriak lagi. Gue muter lagi dong, gue pergi ke bagian depan. Pas gue lihat ke depan jalan itu, nggak ada siapa-siapa juga.
Gua madep ke belakang, kayak gumpalan asap, Ya. gumpalan kayak apa ya bang? Blur kabut gitu deh bang. Iya. Perlahan bentuk bang. Jelas bukan transparan lagi. Bentuk tubuh bener-bener bentuk tubuh di atap truk bagian depan. Lo tahu rambutnya kelilip ke bagian belakang, badannya itu utuh, gak ada yang kurang. Berarti separuh kurus kering banget, separuh obesitas. Apa ini cewek ya? Cewek, separuh kurus kering banget gitu, separuh lagi obesitas. Dan lo tahu kepalanya bang? Lo pernah lihat kartun Neptune itu yang kepalanya gepeng kayak gini? Iya. Kayak gitu kepalanya. Jibun keduduk gitu, Langsung remes ya? gemeteran. Gua tarik si Jibun, suruh berdiri, suruh kabur lah ke bagian depan itulah. Jauh-jauh dari itu kuntinya gini lah bang, kan rambutnya kelilip, dia kan kepalanya kayak gini. Iya. Tarik gini kepalanya. Lu tahu nggak, cangkang kepalanya ketinggalan di rambut, otaknya gerak-gerak. Wah, gila sih, parah ini ya. Akhirnya ada supir bus yang berhenti dan nolongin mereka. Buat yang mau nonton cerita serem lainnya, bisa main ke channel YouTube kita Lonceng Misteri dan follow TikTok kita ini juga ya. Buat asupan horor kalian selanjutnya.